Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqal azim wa shadaqa rasulin karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemberi pertolongan dan ampunan kepada hambanya yang mau menyapanya. Kami mohon perlindungan dari kejahatan jiwa dan keburukan amal. Dialah pemberi petunjuk dan yang mampu menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya, tanpa seorang pun kuasa menolaknya. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, tiada sekutu apapun baginya. Dan kami bersaksi juga bahwasanya Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia. Tidak sedikit orang apabila mendengar berita kematian merasa cemas. Kematian dianggap sebagai kejadian yang menakutkan. Kehidupan ini seolah tiada berakhir. Kehidupan ini seolah tidak boleh berakhir. Padahal semua orang tahu bahwa kematian merupakan hal yang pasti, sesuatu yang hak. Semua makhluk hidup yang bernyawa tanpa kecuali pasti akan mengakhiri kehidupannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia. Sebagai muslim yang taat, tentu banyak bekal yang harus dipersiapkan sebelum meniti jalan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kesempatan ini, pertama, ada 3 hal yang perlu kita bahas sebagai pokok. Pertama, tabungan amal sebaik mungkin selama di dunia. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana di awal khutbah kami kutip. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jamaah rahimakumullah, apa indikator amalan yang baik? Tidak lain adalah perbuatan yang dilakukan secara ikhlas, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang dilakukan secara istiqomah, perbuatan yang dilakukan dengan maksimal, mengerahkan segala daya dan potensi kita untuk senantiasa di jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, bukan jalan yang berkelok-kelok, bukan jalan kemaksiatan, bukan jalan keingkaran dan kemusyrikan serta kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam interaksi vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun secara horizontal hubungan kita sesama manusia dalam bermuamalah di bumi ini, dengan muamalah yang baik, yang saling ridho, bukan yang saling mendolimi ataupun mencederai janji. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amalan yang terus mengalir pahalanya. Islam mengenal ajaran jariyah atau amal jariyah yang mengalir tanpa putus. Seperti halnya kita membangun masjid yang indah ini kita tempati sebagai sarana ibadah kita. Ini semuanya dikumpulkan dari infak, zakat, sedekah, bahkan wakaf yang ditasarufkan semata-mata untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menemani amal kita kelak di akhirat zaman dalam kehidupan yang kekal nanti. Orang yang melakukan amal jariyah semasa hidupnya akan mendapatkan pahala meski yang bersangkutan telah meninggal dunia. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bercerita dalam sebuah hadis yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, ilmu yuntafa'u bih, waladun salihun yad'ulah, yaitu sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah. Sedangkan yang ketiga adalah berdoa agar diberikan husnul khotimah. Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya. Menurut Profesor Muhammad Quraish Shihab, indikator husnul khotimah adalah ketekunan melaksanakan tuntunan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Ali Imran ayat 102. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Islam mengajarkan tentang kebajikan, keimanan, amal soleh, dan akhlak mulia. Manakala semua itu sudah dijalani dan pada akhirnya yang bersangkutan menemui kematian, maka peristiwa itu tidak perlu ditakutkan.
Kematian dianggap sesuatu yang biasa, lazim atau niscaya. Kematian akan menjadi indah jika dalam keadaan husnul khotimah. Kehidupan seperti itulah yang dicita-citakan orang-orang yang beriman selama hidupnya. Semoga kita bisa mempersiapkan modal terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai keindahan pertemuan dan kenikmatan yang agung dalam perjalanan kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala abdika sayyidina Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usini wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui khutbah kedua ini, marilah sejenak menengadahkan tangan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Semoga dalam menjalani roda kehidupan ini selalu dalam naungan dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah ketekunan iman dan Islam kepada kami. Tuntunlah setiap langkah kami dalam kasih sayang-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak-anak kami. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Engkau yang maha agung, yang maha perkasa. Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah kesalahan kami selama ini. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Bukakanlah lembaran-lembaran baru yang masih bersih, yang dapat membasuh lembaran hitam di masa yang lalu. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina allati ilaiha ma'aduna waj'alal hayata ziyadata lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarrin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati